Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB CPNS bidang keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman sejawat yang membutuhkan dan semoga semua lolos dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Soal yang pertama, Tuan MS dirawat di rumah sakit karena luka gangren yang tidak sembuh-sembuh selama 1 tahun. Klien mengeluh sering kencing, sering haus, sering lapar. Klien memiliki riwayat penyakit diabetes. Klien juga mengeluh nyeri, pegal, kram, tidak nyaman pada otot kaki bagian bawah yang terjadi pada saat beraktivitas dan menghilang ketika istirahat. Perawat DL akan melakukan tindakan untuk memastikan terjadinya peripheral arterial disease. Tindakan yang dilakukan perawat DL adalah pemeriksaan A. Edema, B. Tonus otot, C. Skala nyeri, D. ABI, atau E. Gula darah sewaktu. Ankle brachial index atau ABI test merupakan prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah untuk mendeteksi kemungkinan adanya peripheral artery disease atau PAD dengan cara membandingkan tekanan darah sistolik tertinggi dari kedua pergelangan kaki dan lengan. Sehingga jawaban yang benar yaitu D, Ankle brachial index atau ABI. Selanjutnya soal nomor 2, Nyonya DL akan menjalani operasi mastektomi. Klien menyatakan sudah siap untuk menjalani tindakan operasi sejak 1 minggu yang lalu. Perawat MS telah memberikan informed consent. Saat ini, perawat akan mengosongkan WC supaya klien tidak BAB saat operasi. Perawat akan melakukan pemberian huknah rendah. Peralatan yang tidak dibutuhkan perawat untuk tindakan tersebut adalah A. Sarung tangan, B. Kanul klem rektal, C. Irigator atau selang karet, D. Air hangat atau NaCl 0,9%, atau E. Gliserin dalam tempatnya. Dan yang dimaksud dengan pemberian huknah rendah adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi dengan cara memasukkan cairan hangat melalui anus ke rektum sampai kolon. Descendant dengan mempergunakan kanul rekti. Persiapan alat yang digunakan yaitu selang atau kanul rekti sesuai umur pasien, handscoon disposable atau sarung tangan sekali pakai, bengkok berisi cairan disinfektan, pengalas dan perlak, tisu, air hangat, vaselin atau jeli untuk pelumas, pipet 2 buah, irigator lengkap dengan selang kanul, selimut atau kain penutup, dan sampiran. Sehingga peralatan yang tidak dibutuhkan perawat untuk tindakan tersebut yaitu E. Gliserin dalam tempatnya. Berikutnya soal nomor 3, perawat DL lulusan NARS sebuah perguruan tinggi negeri. Perawat DL juga menjadi anggota PPNI di Kabupaten X. Perawat DL saat ini bertugas di ruang rawat inap Rumah Sakit X. Perawat DL telah selesai melakukan pengkajian kepada Tuan MS yang didiagnosis menderita tifus abdominalis. Selanjutnya, perawat DL membuat analisa data untuk menentukan masalah keperawatan yang dialami Tuan MS. Dari kasus di atas, peran perawat DL adalah A. Manager, B. Edukator, C. Researcher, D. Care Provider, atau E. Community Leader.
Care provider merupakan peran perawat yang utama, yakni memberikan pelayanan perawatan pada pasien yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan etika perawat. Dan pada soal tersebut dijelaskan bahwa perawat telah selesai melakukan pengkajian, kemudian membuat analisa data untuk menentukan masalah keperawatan yang dialami pasien. Jadi jawaban yang benar yaitu D, care provider. Selanjutnya soal nomor 4, Tuan MS dirawat di ruang perawatan interna. Klien sudah 1 hari tidak selera makan, sering berkeringat di malam hari dan tampak lemas. Kesimpulan dari hasil pengkajian dan pemeriksaan klien adalah suspek TB paru. Perawat DL akan melakukan pemasangan infus NaCl 0,9%. Sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat DL melakukan informed consent untuk meminta persetujuan klien. Dari kasus di atas, prinsip etik keperawatan yang dilakukan perawat DL adalah A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Non-malfeasance. Dan dalam hal ini, perawat melibatkan klien dengan melakukan informed consent untuk meminta persetujuan klien. Sehingga jawaban yang tepat yaitu C, autonomi. Autonomi merupakan prinsip kemandirian. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Selanjutnya soal nomor 5, perawat MS bekerja di rumah sakit X. Saat ini perawat MS sedang memberikan bedside teasing kepada klien yang akan menjalani operasi appendektomi. Media yang dipergunakan perawat adalah booklet dan poster. Kegiatan berlangsung dengan lancar. Klien tampak bertanya tentang dampak operasi yang akan dijalaninya. Tahap hubungan terapeutik yang dilakukan perawat MS dari kasus di atas adalah A. Kerja, B. Orientasi, B. Prainteraksi, D. Terminasi akhir, atau E. Terminasi sementara. Dan jawaban yang benar yaitu A. Tahap kerja. Selanjutnya soal nomor 6. Tuan MS dirawat di rumah sakit X karena mengalami luka bakar sejak 1 hari yang lalu. Luka tampak kotor dan hitam. Klien sedang menjalani perawatan luka oleh perawat DL. Perawat telah membersihkan luka dengan NaCl 0,9% dan metronidazole 0,1% secara sentrifugal. Langkah selanjutnya yang harus dikerjakan perawat adalah A. Membuka sarung tangan, B. Luka dikeringkan dengan kasa steril, C. Luka dibalut kemudian difiksasi dengan plester, D. Membuka sarung tangan dan memakai sarung tangan steril, atau E. Berikan salep SSD setebal 0,5 cc pada seluruh daerah luka bakar. Dan jawaban yang benar yaitu B. Luka dikeringkan dengan kasa steril. Berikutnya soal nomor 7. Klien Tuan MS baru saja menjalani bedah genitourinaria. Saat ini klien dirawat di ruang recovery room. Perawat DL telah melakukan pengkajian post-operasi. Ditemukan bahwa kateter berisiko mengalami penyumbatan oleh fragmen lendir dan bekuan darah. Untuk itu, perawat akan melakukan irigasi kandung kemih. Persiapan alat yang tidak dibutuhkan untuk tindakan tersebut yaitu A. Selang kateter, B. Obat anti nyeri, C. Set irigasi steril, D. Normal saline steril, atau E. Sarung tangan bersih. Irigasi kandung kemih yaitu membilas pipa dan kandung kemih dengan cairan. Dan alat yang dibutuhkan yaitu
selimut mandi, pengalas bengkok, selang dan cairan irigasi steril, konektor, bila kateter yang digunakan double lumer, klem, sarung tangan, dan antiseptik. Sehingga alat yang tidak dibutuhkan untuk tindakan tersebut yang benar yaitu B. Obat anti nyeri. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang anak 8 tahun menderita atresia ani dan telah selesai dipasang kantong kolostomi. Keluarga klien tidak memahami cara perawatan kolostomi. Perawat DL sedang mengajarkan dan mempraktikkan langsung cara melakukan perawatan kolostomi. Saat ini perawat telah membuka kantung kolostomi dengan hati-hati, di mana tangan non-dominan atau kiri menekan kulit dan tangan dominan atau kanan melepas kantong kolostomi. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan perawat tersebut adalah A. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan kembali. B. Buka sarung tangan dan rapikan alat serta sampah. C. Keringkan kulit dan pasang kantung kolostomi yang baru. D. Kosongkan kantong. Ukur jumlah feses. Feses dibuang ke toilet kantung kolostomi, dibuang ke kantong plastik. Atau E. Bersihkan stoma dan kulit di sekitar lubang dengan menggunakan kain kasa atau waslap yang lembab dan hangat, atau air sabun jika sisa perekat dan feses sulit dibersihkan. Dan jawaban yang benar yaitu D. Kosongkan kantung, ukur jumlah feses, feses dibuang ke toilet, dan kantung kolostomi dibuang ke kantong plastik. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang driver ojol berusia 27 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Hasil pengkajian diperoleh kesadaran kompos medis, mengeluh nyeri, tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 37,5 Celcius. Diagnosa medis klien adalah fraktur tibia fibula dextra. Intervensi yang dilakukan perawat adalah meninggikan posisi ekstremitas yang terluka. Apakah rasional intervensi keperawatan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Mengalihkan perhatian terhadap nyeri. B. Mengurangi nyeri dan mencegah malformasi. C. Meningkatkan aliran balik vena dan mengurangi edema atau nyeri. D. Mempertahankan kekuatan otot dan meningkatkan sirkulasi vaskuler. Atau E. Meningkatkan sirkulasi umum, menurunkan area tekanan lokal dan kelelahan otot. Dan jawaban yang benar yaitu E. Meningkatkan sirkulasi umum, menurunkan area tekanan lokal dan kelelahan otot. Berikutnya soal nomor 10. Tuan MS 37 tahun dirawat di rumah sakit X dengan keluhan sesak napas, sakit kepala saat bangun. Dari hasil pengkajian didapatkan data pasien tampak gelisah, warna kulit pucat, tampak pernapasan cuping hidung, pernapasan cepat dan dangkal, frekuensi napas 28 kali per menit, dan takikardia. Perawat DL memperkirakan bahwa masalah utama adalah gangguan pertukaran gas. Pemeriksaan penunjang apakah yang diperlukan untuk membantu membuat diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Foto dada. B. Spirometri. C. Pemeriksaan sputum. D. Uji provokasi bronkus. Atau E. Analisa gas darah arteri.
Dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan yaitu E. Analisa gas darah arteri. Selanjutnya soal nomor 11. Seorang laki-laki berumur 39 tahun, warga negara asing, dirawat di ruang isolasi karena terinfeksi COVID-19. Hasil pengkajian, kesadaran pasien menurun disertai demam, batuk, dan sesak nafas serta diare. Saat ini kondisi alat tenun kotor. Keluarga sangat cemas akan keselamatan klien dan sering bertanya tentang perkembangan kesehatan klien. Perawat akan memberikan injeksi obat kepada klien. Apa persiapan awal yang perlu dilakukan perawat sebelum melakukan tindakan? A. Mencuci tangan. B. Gunakan alat pelindung diri. C. Informate consent kepada klien. D. Membina hubungan saling percaya pada pasien. Atau E. Meminta anggota keluarga untuk mendampingi pasien. Di jawaban yang benar yaitu A. Mencuci tangan. Selanjutnya soal nomor 12. Nyonya DL 35 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan pusing dan muntah 7 kali sejak 1 hari yang lalu karena masuk angin. Hasil pemeriksaan diketahui klien tampak sangat lemah, suhu 38 derajat Celcius, turgor kulit buruk, dan mukosa bibir kering. Untuk mengatasi kekurangan cairan, perawat MS sedang melakukan pemasangan infus dan telah menyambungkan infuset dengan cairan yang akan digunakan. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? A. Evaluasi respon pasien. B. Memasang perlak beserta alasnya. C. Memasang bendungan strip tourniquet. D. Menyambungkan infuset dengan aboket. Atau E. Memilih vena yang akan dilakukan penusukan. Dan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu B. Memasang pelak beserta alasnya. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang kakek berumur 61 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu. Klien didampingi oleh cucunya. Dari hasil pemeriksaan, klien didiagnosis menderita bronkitis. Terapi yang diberikan adalah pemasangan oksigen. Saat ini perawat DL memberikan oksigen melalui kanul nasal. Perawat telah menjelaskan tujuan pemberian oksigen pada pasien dan cucunya, dan meminta persetujuan tindakan. Apakah prosedur tindakan selanjutnya yang akan dilakukan perawat? A. Mengatur posisi klien. B. Mengisi botol humidifier. C. Mengecek isi tabung oksigen. D. Memeriksa kebocoran selang. Atau E. Memasukkan selang ke lubang hidung pasien. Dan prosedur tindakan selanjutnya yang benar yaitu A. Mengatur posisi klien. Selanjutnya soal nomor 14. Seorang laki-laki berumur 37 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan panas tinggi, pusing, sakit kepala, sakit pada otot dan sendi. Hasil pemeriksaan diketahui pasien tampak pucat dan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 90/70, frekuensi nadi 70 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, dan suhu 37,9 derajat Celcius. Perawat akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan darah. Perawat telah menjelaskan prosedur tindakan, namun pasien menolak. Bagaimana seharusnya sikap perawat terhadap pasien tersebut? A. Melapor ke dokter. B. Meninggalkan pasien. C. Meminta bantuan keluarga. D. Melakukan tindakan tanpa persetujuan.
atau E. Membujuk pasien dan memberikan penjelasan. Dan sikap perawat yang seharusnya yaitu E. Membujuk pasien dan memberikan penjelasan. Berikutnya soal nomor 15. Seorang pelajar SMA mengalami jatuh dari tangga sekolah. Klien dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit karena pingsan. Klien didiagnosis menderita trauma kapitis. Perawat DL yang sedang bertugas di ruangan melakukan pemeriksaan GCS untuk mengetahui perkembangan kondisi klien. Hasil pemeriksaannya adalah pasien mampu membuka mata ketika dipanggil, menjawab tidak jelas ketika ditanya, dan dapat menggerakkan anggota tubuh dengan lambat ketika diperintah. Berapakah nilai GCS pasien tersebut? A10, B11, C12, D13, atau E14. Dan untuk menjawabnya, di sini terdapat pasien mampu membuka mata ketika dipanggil, sehingga kita beri nilai 3. Pasien menjawab tidak jelas ketika ditanya, kita beri skor 3. Dan pasien dapat menggerakkan anggota tubuh dengan lambat ketika diperintah, kita beri skor 6. Sehingga jika dijumlahkan, nilai GCS pasien yaitu C, 12. Selanjutnya soal nomor 16. Seorang laki-laki berusia 56 tahun menjalani perawatan rumah atau home care pasca stroke non-hemoragik. Klien mengalami gangguan berupa bibir mencong dan tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Pasien mengatakan tidak akan keluar rumah lagi dan bertanya kenapa bisa seperti ini keadaannya. Akibatnya keluarga cemas dan meminta tolong kepada perawat bagaimana cara mengobatinya. Apakah masalah keperawatan prioritas yang muncul? A. Kecemasan, B. Risiko jatuh, C. Kurang pengetahuan, D. Gangguan citra tubuh, atau E. Gangguan komunikasi verbal. Dan pada soal tersebut, didapatkan klien mengalami gangguan berupa bibir mencong, dan pasien mengatakan tidak akan keluar rumah. Sehingga jawaban yang benar yaitu D. Gangguan citra tubuh. Selanjutnya soal nomor 17. Seorang wanita berusia 35 tahun mengeluh tidak bisa berkemih, urin keluar menetes dan merasa penuh di daerah bawah perut. Wajah klien tampak meringis kesakitan. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa klien menderita urolitiasis. Pasien akan segera dilakukan pemasangan kateter urin. Perawat DL telah membersihkan area labia mayor dan minor. Apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan perawat? A. Pasang handscoon, B. Cuci tangan kembali, C. Insersi selang kateter, D. Oleskan selang kateter dengan jeli, atau E. Perhatikan kondisi urin yang keluar. Dan jawaban yang benar yaitu B. Cuci tangan kembali. Berikutnya soal yang terakhir. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di rumah sakit. Didiagnosis klien adalah efusi pleura. Klien terpasang selang WSD dengan sistem 2 botol. Saat klien bergerak, botol WSD tertarik sehingga tergelincir dan satu botol yang berisi darah pecah. Perawat DL bertugas di ruangan tersebut. Tindakan apa yang pertama kali harus dilakukan perawat? A. Hubungi dokter jaga, B. Ganti dengan botol baru, C. Lepaskan selang dari dada, D. Klem selang yang dekat dengan dada, atau E. Sambungkan kembali ke botol yang utuh. Dan jawaban yang benar yaitu D. Klem selang yang dekat dengan dada.